Sungging wayang merupakan suatu bentuk keterampilan seni tradisional Jawa yang adiluhung. Di masa lalu, wayang digunakan untuk menuntun remaja agar menjalani hidup dengan hati-hati, teratur, dan tidak melanggar norma. Wayang bagi kehidupan orang Jawa begitu penting ya, bahkan sampai sekarang. Nah, karena posisinya yang begitu penting bagi orang Jawa, wayang ini, meskipun itu datang dari ceritanya Mahabharata, maka wayang juga menjadi medium untuk sosialisasi nilai. Secara umum wayang itu sendiri kan sudah cukup istimewa ya. Tidak ada loh yang namanya hiburan yang berfungsi ganda tadi dan diselenggarakan dalam semalam suntuk. Di dalam wayang itu tidak ada satu apapun yang tidak punya makna. Dan itu yang saya sebut rumit tapi formulatif. Bayangkan itu, rasa, pikiran, fisik di dalam mendalang itu, ngomong kata per kata, membangun suasana, membangun itu, bayangkan. Dan apalagi kalau zaman sekarang harus menjaga penonton supaya tetap ada, itu bukan main. Dan itu value-nya, dimensi filosofinya, itu juga bernilai tinggi. Kalau dalang mementaskan wayang kulit, itu pasti di belakang wayang itu ada layar namanya kelir. Kelir itu melambangkan bahwa itu merupakan salah satu alam dunia. Kemudian wayang itu menggambarkan sebagai manusia. Jadi di dalam pewayangan itu merupakan salah satu karakter-karakter manusia yang ada di dunia ini sudah ada sendiri-sendiri watak-wataknya. Kalau mungkin yang ngayal-ngayal itu ada Sengkuni, ada Durna, itu sudah merupakan watak-wataknya. Dusun Pucung saat ini merupakan daerah pengrajin wayang terbesar di Yogyakarta. Tahun 1997 tercatat hampir 1.200 pengrajin di wilayah ini. Namun setelah krisis moneter 1998 melanda, pengrajin wayang di Pucung berkurang. Hingga saat ini terdapat 800 orang pengrajin dan beberapa di antaranya bergabung pada 15 kelompok usaha wayang. Pekerjaan awal penduduk Dusun Pucung Imogiri awalnya adalah petani dengan pendapatan minim karena lahan pertanian yang tandus. Dahulu, Pucung dikenal sebagai daerah sarang penjahat karena letak geografisnya yang dikelilingi perbukitan, sehingga dianggap cocok dijadikan tempat pelarian yang aman bagi para penjahat. Banyaknya penjahat membuat para penduduk merasa tidak nyaman. Lurah Pucung pada saat itu memutuskan membuat sayembara yang menantang siapa saja yang dapat mengusir para penjahat. Tahun 1917, Mbah Gelemboh datang ke Pucung untuk mengikuti sayembara dan ia berhasil memenangkannya. Karena keberhasilannya menyadarkan para penjahat tanpa kekerasan, Mbah Gelemboh diangkat sebagai Jagabaya. Ketika Lurah Pucung wafat, Mbah Gelemboh kemudian ditunjuk sebagai lurah dan mendapat pelatihan dari Penewon atau kecamatan pada waktu itu. Penewon tersebut berhubungan langsung dengan Keraton Yogyakarta dan dibina langsung oleh Sultan yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Mbah Gelemboh kemudian menjadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Pada itu Mbah Gelemboh di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu dipercaya untuk mengurusi wayang yang ada di keraton. Karena setiap hari ngurusin wayang, setiap hari memegang wayang yang ada di keraton, sehingga dia punya rasa keinginan tertarik akan membuat wayang. Pada waktu itulah Mbah Gelemboh mohon izin kepada beliau Ngersa Dalem Habib ke-7 untuk boleh nggak membuat wayang. Waktu itu diperbolehkan oleh beliau Ngersa Dalem Habib ke-7. Perkembangan kesenian dan kebudayaan di Yogyakarta, termasuk kesenian wayang, menjadi salah satu warisan tak ternilai pada zaman pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. 29 Desember 1921, Sultan Hamengkubuwono ke-7 wafat di Kedaton Ambarukmo. Meski tidak lagi memerintah sebagai seorang raja, namun prosesi pemakaman dan jalur keberangkatan jenazah disesuaikan seperti jenazah raja yang masih memerintah,
yaitu melewati alun-alun kidul dan Gapura Gading, untuk seterusnya disemayamkan di Pasarean Imogiri pada tanggal 1 Januari 1922. Jejak-jejak kerajaan di Nusantara seperti Candi Borobudur, Makam Raja Imogiri, dan bangunan kerajaan yang dibuat dengan proporsi bangunan menjulang tinggi menunjukkan simbol atau penanda kejayaan leluhur bangsa Indonesia. Mataram Islam tercatat sebagai dinasti kerajaan yang paling lama bertahan sejak 5 abad lalu. Meski telah terpecah menjadi 4 kerajaan, di bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam terdapat kompleks makam para raja yang senantiasa dirawat oleh raja-raja anak keturunan Senopati melalui abdi dalam khusus yang ditunjuk untuk keperluan itu. Adanya makam Imogiri tak lepas dari peran Sultan Agung sang penguasa kerajaan Mataram Islam yang karena keberaniannya sukses menyatukan daerah-daerah taklukan dengan wilayah yang sangat luas sehingga kerajaan Mataram Islam menjadi kerajaan kuat di Nusantara. Makam Giriloyo itu sebetulnya awal pertama kali Kanjeng Sultan Agung punya rencana akan membuat makam di Giriloyo. Menurut cerita yang timbul di dalam masyarakat, itu sebelum itu dibangun, itu katanya Kanjeng Sultan Agung itu kalau mau sholat Jumat itu di Mekah. Gitu. Nah, sesudah sholat Jumat itu beliau menemui pemimpin besar Mekah itu namanya Imam Sufingi. Beliau Kanjeng Sultan Agung bertanya bahwa beliau ingin dimakamkan di Mekah di sebelah kakinya Kanjeng Nabi Muhammad di sebelah masjid itu. Tapi oleh Imam Sufingi dijawab tidak boleh diperkenankan. Gitu. Nah, selanjutnya beliau kembali lagi ke Arab, ke Mekah, ditemui oleh Imam Sufingi bahwa beliau sudah diperkenankan untuk dimakamkan di sana. Tetapi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau diingatkan sebaiknya beliau itu dimakamkan di Pulau Jawa aja. Karena nantinya beliau itu akan menjadi pepundanya leluhurnya yang tiada duanya di Pulau Jawa ini. Atas saran itu, Kanjeng Sultan Agung menurut. Nah, kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo mengambil tanah yang ada di makam dilemparkan ke tanah Jawa. Nah, di situ nanti suruh mengikuti, ternyata jatuhnya tanah itu di Giriloyo itu. Pembangunan makam Giriloyo menimbulkan kesan pada paman Sang Sultan Agung, yaitu Panembahan Jumina. Sang paman lalu mengajukan keinginannya untuk dimakamkan di makam Giriloyo. Meskipun Sang Sultan merasa kecewa, dengan bijaksana Sultan pun memberikan lokasi makam Giriloyo yang awalnya menjadi calon tempat peristirahatannya kepada sang paman. Menurut kisah dan cerita rakyat yang melegenda, setelah makam Giriloyo digunakan sebagai tempat peristirahatan sang paman, Sultan Agung kembali melaksanakan sholat Jumat di Mekah dan kembali bertanya pada Imam Mekah untuk mendapatkan lokasi peristirahatan terakhir bagi sang sultan. Hal ini adalah salah satu upaya dari sang raja demi melestarikan keutuhan kerajaan Mataram dan mempersatukan makam sang raja beserta keturunannya di satu lokasi yang sama. Lalu Sultan Agung bertanya, "Lah di mana tempatnya? Itu kan kerajaan saya luas." Kemudian Imam Masjid Agung Masjidil Haram itu melemparkan sebongkah tanah yang diambil dari Mekah. Kemudian Sultan Agung diperintahkan untuk mencari tempat segumpal tanah itu jatuh. Tandanya adalah tanah di situ berbau wangi. Setelah menemukan tanah tersebut, Sang Sultan kemudian memerintahkan para punggawa dan rakyat untuk melakukan babat alas atau membuka hutan dan menjadikan bukit tersebut sebagai makam peristirahatan yang lokasinya cukup luas dan saat ini dikenal sebagai makam Pasarean Imogiri. Bangunan-bangunan makam di kawasan Imogiri berada di lokasi bukit yang tinggi sehingga memberi kesan megah dan agung. Namun demikian,
Ada beberapa alasan pokok yang dianggap mendasari pemilihan pembangunan makam di lokasi tinggi di antara perbukitan Imogiri. Sultan Agung ketika berada dalam puncak kejayaannya itu dan menjelang usia yang senja, sebagaimana tradisi raja-raja di Jawa itu sudah mulai memikirkan makam. Karena kepercayaan orang Jawa bahwa tidak ada keterputusan antara kehidupan dunia dengan yang kehidupan setelah mati, maka seorang raja tetap ingin menjaga atau melestarikan kewibawaannya dengan cara spiritual. Nah, dalam pandangan Raja Jawa, maka seorang yang menempati posisi tinggi seperti raja, maka makam itu harus juga diletakkan di dalam tempat yang tinggi. Jadi secara simbolik itu juga manifestasi dari seorang raja yang harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Pada zaman-zaman prasejarah, Prahindu merupakan konstruksi arsitektural bangunan suci, ya. Itu para ahli setelah melacak itu menjadi satu model dari bangunan berundak untuk penempatan pujaan pada roh-roh nenek moyang. Kemudian diteruskan pengaruh dari zaman Hindu-Buddha dengan konsep bangunan candi. Ya, candi-candi itu juga menggambarkan bangunan yang berundak, yang memiliki tingkat-tingkat, yang berfilosofi juga sama untuk menggambarkan kehidupan dari manusia sampai ke alam kedewataan. Kemudian pengaruh Islam ya, dengan ada bangunan suci, ya masjid, ada musola dan sebagainya yang mengikuti menyertai, dan juga tempat makam sendiri sebagai tempat peristirahatan terakhir ya itu. Oleh karena itu saya kira bangunan Imogiri merupakan satu bangunan akulturatif dan sintesis dari unsur-unsur budaya tadi ya, dari budaya yang pra-Hindu, Hindu-Islam. Selain bangunan makam yang berada di lokasi yang tinggi, keistimewaan bangunan makam Imogiri juga terletak pada jumlah ratusan tangga yang dibangun menuju makam. Jumlah tangga seluruhnya dari masjid sampai ke Gapuro itu ada 409. Di situ pengertiannya 4 itu adalah 4 kitab, sedangkan 0 itu adalah suci, kemudian 9 itu adalah Wali Songo. Nah, kemudian yang 0 itu yang suci, itu dimana kalau kita mulai jalan dari bawah ke atas, yang tempat yang tinggi, itu pengertian kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Kemegahan kompleks pemakaman Imogiri yang masih terjaga hingga saat ini adalah bukti dari kecerdikan para leluhur di bidang arsitektur dan pemahaman yang mendalam mengenai cara pemanfaatan kekayaan alam yang berlimpah sebagai bahan bangunan keraton yang terbukti kokoh hingga berabad-abad lamanya. Berita tertulis tentang proses pembuatan makam Imogiri itu sangat sedikit. Tetapi saya mempunyai asumsi bahwa apa yang terjadi itu tidak jauh berbeda dengan pada waktu akan membuat keraton di Pleret. Raja kemudian memerintahkan rakyat untuk membuat bata. Nah, jadi tiap desa itu kemudian bergotong royong membuat bata untuk nanti disetorkan gitu sebagai bahan bangunan untuk membuat makam itu. Nah, kemudian ada juga sumber tertulis yang menyebutkan bahwa bata itu dibawa dari bawah karena pedesaan semuanya ada di bawah, dari kaki bukit sampai ke atas itu diberikan secara estafet dari satu orang ke orang yang lain. Bahkan ada yang menyatakan bahwa orang yang saling memberikan bata itu mereka tidak dalam posisi berdiri tetapi duduk begitu. Nah, mungkin ini juga sebagai bentuk penghormatan ya, karena yang akan dimakamkan di situ adalah raja begitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana teknologi membangun pada bagian yang paling tua di kompleks makam Imogiri itu. Terutama adalah bagaimana teknologi membangun bahan bangunan bata. Bata di kompleks makam itu
dibangun menggunakan, kami menyebutnya teknik kosot. Kosot itu artinya gosok. Nah, bata, antara bata dengan bata itu permukaannya akan direkatkan, itu dibasahi, kemudian digosokkan. Nah, itu akan mengeluarkan semacam lendir. Nah, justru itu yang menjadi perekat. Itu, jadi tanpa menggunakan spesi apapun, sehingga itu kalau dilihat ya memang rapat sekali merekatnya, apalagi setelah ratusan tahun ditekan dari atas, dibebani dari atas, ini makin lekat gitu. Arsitek itu sendiri itu hanya seorang Bupati Jepara yang atas usulan Kanjeng Pangeran Purboyo supaya menangani pembangunan makam di Imogiri. Dan pembangunan itu terus terang aja dibantu oleh keluarga dan punggawa keraton, tapi yang paling banyak itu memang dari masyarakat Mataram sendiri. Karena masyarakat Mataram itu juga merasa bangga kalau dirinya dilibatkan dalam pembuatan makam itu. Gitu. Pembangunan makam Imogiri di tahun 1632 sejak awal telah diperkirakan secara matang dan didesain bagi sang raja yang memiliki banyak keturunan dan keluarga kerabat bangsawan. Kompleks pemakaman Imogiri yang juga disebut sebagai makam Pajimatan dibangun di atas lahan berundak dari bukit yang luas dan bertingkat-tingkat sehingga dilakukan penataan menjadi 8 kedaton dan diperuntukkan bagi Kerajaan Mataram Islam yang kemudian terbagi menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pasca Perjanjian Giyanti. Selain makam Pajimatan dan makam Giriloyo, di antara kompleks pemakaman di kawasan Imogiri juga terdapat kompleks pemakaman yang terakhir dibangun dan dianggap sebagai makam yang termuda. Dibangun pada abad ke-17, lokasi makam ini tidak terdapat di atas bukit seperti 2 kompleks makam lainnya, melainkan dibangun di sebuah lembah dan berada di bawah makam Pajimatan dan makam Giriloyo. Makam yang disebut sebagai makam Banyu Sumurup ini diperuntukkan khusus bagi kerabat dan keluarga kerajaan yang dianggap telah melakukan kesalahan. Makam ini terdiri dari makam Pangeran Pekik dengan sebagian besar keluarga dan pengikutnya, serta beberapa makam lainnya. Dengan dibangunnya kompleks pemakaman di kawasan Imogiri, maka pemukiman yang sudah ada di sekitar kawasan tersebut semakin ramai oleh adanya rakyat dan abdi dalam yang membangun, menjaga, dan merawat makam. Hal ini kemudian membuka peluang penduduk di sekitar makam untuk melakukan transaksi jual-beli dan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sanalah muncul pasar Imogiri Lama. Karena kompleks Imogiri adalah kompleks makam dari kedua keraton tadi, maka pemukim pertama di situ adalah para abdi dalam yang mengurus makam itu tinggal di Imogiri. Dan tentu unsur budaya dari keraton itu